Pernah nggak sih kamu punya niat kuat banget buat ngerjain sesuatu? Udah bilang dalam hati, "Oke, mulai jam 8 aku ngerjain tugas." Tapi entah kenapa, jam 8:05 malah buka YouTube dulu. Jam 8:15, scroll TikTok bentar. Dan tahu-tahu, udah jam 10 malam. Yap, selamat datang di dunia prokrastinasi, alias kebiasaan nunda-nunda pekerjaan. Masalah klasik yang nyerang semua orang dari mahasiswa, karyawan, bahkan dosen dan peneliti pun kadang kena juga. Tapi sebenarnya, kenapa sih otak kita suka banget nunda kerjaan? Dan gimana cara ngatasinya biar nggak terus-terusan terjebak di lingkaran nanti aja? Yuk kita bahas pelan-pelan. Pertama, kamu harus tahu dulu, prokrastinasi itu bukan malas. Kalau malas, orangnya memang nggak mau ngapa-ngapain. Tapi kalau prokrastinasi, kamu sebenarnya mau kerja, tapi susah banget buat mulai. Menurut Dr. Piers Steel, peneliti dari University of Calgary, prokrastinasi muncul karena konflik antara dua bagian otak. Ada bagian rasional, yaitu prefrontal cortex, yang bilang, ayo kerjain, biar cepat selesai. Tapi ada juga bagian emosional, yaitu amigdala, yang bilang, tugasnya berat, nanti aja deh, aku butuh hiburan dulu. Nah, dua bagian ini sering bentrok, dan karena bagian emosional lebih kuat, akhirnya kita kalah dan pilih buka HP. Ada beberapa alasan kenapa otak kita suka nunda-nunda. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, otak kita pengen ngindarin stres. Tugas, laporan, skripsi, atau kerjaan kantor itu sering bikin cemas. Nah, otak kita bereaksi dengan cara melarikan diri ke hal-hal yang lebih nyaman, kayak nonton video, makan, atau rebahan. Kedua, kita terjebak dalam planning fallacy. Istilah ini datang dari dua psikolog, Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Kita cenderung terlalu optimis soal waktu yang dibutuhkan buat nyelesain sesuatu. Kita mikir, gampang kok, nanti sore juga bisa beres. Padahal, kenyataannya nggak semudah itu. Ketiga, instant gratification. Otak kita lebih suka hadiah yang cepat dibanding hasil besar tapi lama. Scroll TikTok, kasih dopamin instan. Sedangkan ngerjain tugas, capek dulu, hasilnya belakangan. Makanya, otak pilih yang instan. Sekarang, mari lihat efeknya. Awalnya sih terasa santai, tapi makin sering nunda, makin besar rasa bersalah dan stresnya. Kita jadi kepikiran terus, kerjaan belum kelar, tapi juga nggak mulai-mulai. Akhirnya muncul yang disebut procrastination loop. Kita stres karena belum mulai. Stres bikin makin malas. Makin malas bikin makin stres. Lingkaran setan. Selain itu, penelitian dari Journal of Behavioral Medicine juga nunjukin orang yang sering prokrastinasi cenderung punya tingkat kecemasan lebih tinggi dan kualitas tidur yang lebih buruk. Jadi, bukan cuma waktu yang kebuang, tapi juga kesehatan mental dan fisik ikut kena. Coba bayangin kamu punya tugas dikumpulin Jumat. Hari Senin mikir, masih lama. Selasa, masih bisa besok. Rabu, ntar malam deh, Kamis malam. Oke, mulai jam 9 malam. Tapi pas buka laptop, malah buka YouTube. Dan akhirnya, jam 11 malam baru panik. Kerja setengah sadar, hasilnya juga nggak maksimal. Padahal, kalau mulai dari Senin 15 menit aja sehari, tugasnya bisa selesai tanpa stres. Sekarang, bagian penting. Gimana cara keluar dari kebiasaan ini? Ada beberapa cara yang terbukti efektif. Yang pertama, The 5-Minute Rule. Kalau kamu malas banget mulai, bilang ke diri sendiri, aku cuma akan kerjain 5 menit aja. Biasanya, setelah mulai, kamu akan terus lanjut. Karena ternyata, bagian tersulit dari bekerja itu, bukan ngerjainnya tapi memulainya. Kedua, bagi tugas jadi kecil-kecil. Kalau tugas kelihatan besar, otak langsung males. Misalnya, ngerjain skripsi, itu berat banget. Tapi kalau kamu ubah jadi, hari ini cari referensi, besok baca 1 jurnal, lusa tulis 1 halaman. Itu jadi lebih ringan buat otak. Ketiga, gunakan teknik Pomodoro. Fokus 25 menit kerja, lalu istirahat 5 menit. Ulang terus, sampai selesai. Metode ini bantu kamu tetap fokus,
tanpa kelelahan. Aplikasi kayak Focus To Do bisa bantu atur waktumu. Keempat, kurangi distraksi. Matikan notifikasi HP, pindah ke tempat yang tenang, atau pakai mode fokus. Kadang, gangguan kecil kayak pesan WA atau notifikasi Instagram bisa bikin fokusmu buyar total. Dan yang kelima, beri hadiah pada diri sendiri. Setiap selesai satu tahap kecil, kasih hadiah ke diri sendiri. Misalnya, kalau paragraf ini selesai, aku boleh nonton satu video YouTube ini, bikin otak tetap semangat, karena ada reward dopamin yang positif. Tapi ada hal penting yang sering dilupakan. Kadang, kita jadi terlalu keras sama diri sendiri, karena sering nunda. Padahal, menurut Dear Fusiasirwa dari University of Sheffield, orang yang suka prokrastinasi justru butuh self-compassion. Artinya, berhenti nyalahin diri dan fokus pada langkah kecil perbaikan. Karena kalau kamu terus merasa bersalah, otakmu malah makin stres dan makin susah mulai. Jadi kesimpulannya, prokrastinasi itu bukan tentang malas, tapi tentang cara otak kita merespons stres dan ketidaknyamanan. Kita bisa ngatasinnya dengan trik sederhana. Mulai aja dulu. Bagi tugas jadi kecil, fokus sebentar-sebentar, dan kasih apresiasi ke diri sendiri. Karena kuncinya bukan jadi sempurna, tapi konsisten mulai. Mulai sedikit hari ini jauh lebih baik daripada nunggu sempurna besok. Jadi, kalau kamu lagi nunda-nunda tugas, ini mungkin tanda buat mulai sekarang. Buka laptopmu, tulis satu paragraf, atau baca satu halaman. Langkah kecil itu bisa jadi awal perubahan besar. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa subscribe, like, dan share, biar lebih banyak orang yang gak lagi terjebak di lingkaran nanti aja. Sampai jumpa di video berikutnya.